untuk semakin mengasihimu, terus mengasihimu, bahkan ingin mengertimu, mengenal kebaikanmu dalam hidup kami, supaya hati kami terus menyembah, mengagung-agungkan Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam segala hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi pakai hambanya dalam kelemahannya, dan biarlah firman-Mu ini menjadi bagian kami. Tuhan, teguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap kami juga mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan adalah namanya, kebajikan tetap untuk selamanya. Sejauh demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkannya, memelihara, melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Oras, sebenarnya boleh dikatakan yang berbahagia itu bisa diterjemahkan yang diberkati. Yang diberkati Tuhan itu, yang berbahagia itu, yang sungguh-sungguh mengalami berkat-berkat Tuhan itu. Di sini siapa? Yang kaya raya? Iya, kita lihat ya, bukan orang yang kaya raya, yang kedudukannya hebat, bukan, justru keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi bukan pada posisi, ya, bukan pada popularitas kita dan sebagainya, tapi justru dalam sistem, ya, sistem kesehatan, sistem keluarga itu. Jadi itu luar biasa, karena belum tentu kita punya harta banyak, kedudukan yang tinggi, kita bahagia. Nah, ya, belum tentu. Tapi percayalah, kalau keluarga kita sehat, saling menghargai satu dengan yang lain, percayalah, sekali lagi, percayalah. Kalau yang saya gunakan itu, waktu membuat konseling keluarga, itu apa saja yang mereka minta. Itu unlimited, ya. Apa saja yang mereka minta Tuhan akan berikan. Jadi sangat luar biasa. Makanya dibutuhkan itu suami istri itu satu hati, satu roh. Ya. Jadi yang dua sudah menjadi apa? Satu. Ya. Bukan lagi dua pikiran, dua roh, ya. Karena memang sudah dipersatukan. Yang telah dipersatukan Allah, jelas itu, ya. Yang telah dipersatukan. Jadi tidak lagi seenak perutnya. Itu yang disebut dengan sistem keluarga yang sehat. Jadi tidak hanya suami istri, tapi juga anak cucunya akan perkasa di bumi. Jadi bukan lagi anak begal, ya, bisa saja anak kaya tapi narkobaan, bisa. Ya, tinggi jabatannya tapi tukang, ya, buat masalah. Tapi kalau keluarga sehat, suami istri itu kompak, itu anak cucunya dikatakan siapa? Perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Itu yang mau kita perhatikan bersama dalam Jadi Mazmur 113 ini mengandung perintah sekaligus janji, ya. Nah, itu, ya, takut akan Tuhan. Jadi perintahnya takutlah akan Tuhan. Janjinya apa? Keturunannya pasti perkasa, tangguh di bumi. Kalau suka kepada perintah Tuhan, keturunannya akan diberkati. Itu jelas. Saudara perhatikan itu apanya? Arahnya, ya, yang sudah kita lihat ini jelas sekali. Artinya ini perintahnya, takutlah akan Tuhan, sukalah akan firman Tuhan, ya. Maka keturunanmu dan juga hidupmu akan diberkati dan perkasa di bumi, ya. Itu yang kita lihat di sini. Bahagia orang percaya berarti bukan terletak pada apa? Kekayaan, pada posisi, jabatan, popularitas dan sebagainya, tapi justru kepada sistem, ya, kepada yang ada di dalam keluarga kita sendiri. Jadi nanti kita akan lihat betapa pentingnya suami berfungsi sebagai apa? Suami, ya. Ayah berfungsi sebagai ayah, ya. Istri berfungsi sebagai apa? Istri. Ibu berfungsi sebagai, anak-anak juga berfungsi sebagai anak-anak, ya. Kalau masih muda-mudi di orang Batak masih dianggap anak-anak gitu kan, nah, makanya belum dilibatkan dalam adat toh.
Kalau di dalam, saya masih ingat dulu saya sudah berumur 32 tahun, sudah pendeta resort. Tahu pendeta resort ya? Nah, pendeta di kota itu juga itu. Terus saya ikut dalam adat begini, yang masih muda-muda tolong keluar. Padahal saya apa? Pendeta resort ya, karena masih dianggap apa? Anak-anak, bukan pemuda, anak-anak keluar katanya. Agak tersinggung juga ya. Masa sebesar ini begitu ya. Nah, jadi sistem keluarga yang sehat itu kalau kita perhatikan di sini ada saling bergantung. Ya, itu sekali lagi, kalau sistem keluarga yang sehat itu adanya saling bergantung antar siapa? Anggota keluarga yang disebut nanti suami, istri, ayah, ibu dan apa? Anak-anak. Jadi saling bergantung satu dengan yang lain. Dan itu saling berhubungan. Saling berhubungan berarti saling apa? Mempengaruhi. Nah, makanya saya orang kampung, istri saya orang kota loh. Ya, dia lahir di Jakarta, saya lahir di Spion kan. Dia lahir di rumah sakit, saya hanya bidan, menolong. Nah, jadi sangat beda lah. Tapi walau demikian, karena saya sudah menjadi suaminya, dia menjadi istri saya, kami saling apa? Berhubungan, akibatnya saling apa? Saling mempengaruhi. Ya, kejelekan saya, ya mempengaruhi dia kan. Tapi kecantikannya juga mempengaruhi saya, begitu itu. Jadi sifat saya yang kasar, dia yang lembut, saling mempengaruhi. Dia makin agak sedikit kasar, saya juga makin apa? Makin lembut itu. Jadi itu terus dengan anak-anak begitu. Kita semakin saling berhubungan, tapi juga masing-masing juga saling mempengaruhi. Nah, jadi kalau yang sehat itu mengutamakan apa? Kebersamaan. Kebersamaan ini antara suami, istri, anak-anak. Jadi itu yang harus kita utamakan. Jadi tidak lagi mengutamakan siapa? Diri sendiri. Nah, di kampung kami dulu, nah, kalau ada datang tulang kan, kalau makan ayam itu kan, itu bisa 1 kali setahun. Makan ayam, apalagi kan mas kan. Nah, jadi setelah datang itu tulang atau nambur atau apa, barulah dipotong apanya kan ayamnya. Yang dapat anak-anak apanya? Cekernya. Kalau hatinya apa, itu semua untuk kalau untuk ayah. Makanya bapak dulu yang dulu ambil. Nah, terakhir siapa? Anak-anak. Jadi makanya ya entah ya karena negara itu, apalagi dulu sistem keluarga kita kan begitu. Itu kekuatan laki-laki itu begitu tinggi toh. Orang Batak kan begitu ya. Jadi seolah-olah istri itu ya, nomor 2. Makanya dulu ada istilah begini. Saya diingatkan begini. Agus, jangan kau janti disitir istrimu. Jangan nanti jadi setiur kiri. Tahu nggak? Maksudnya itu kan kalau setiur kanan kan itu berarti suami yang menjadi komandan. Tapi kalau setiur kiri siapa yang komandan? Jadi tidak berfungsi. Jadi seolah-olah suami lebih hebat atau istri lebih hebat. Nanti kita akan lihat itu tidak bisa. Jadi harus saling berhubungan dan mengutamakan kebersamaan. Bukan berarti keunikannya tidak diperhatikan. Saya orangnya yang ekstrovert, ya, yang apa itu namanya, cepat-cepat begitu. Persoalan belakang begitu. Ambil dulu keputusan, sikat sana sini, nanti persoalan belakang. Nah, jadi kalau umpamanya keunggulan saya itu tidak diakomodir istri saya, ya susah. Tapi gara-gara itu juga jangan saya korbankan siapa? Istri dan anak-anak. Nah itu, jadi kita ini punya keunikan. Saya sudah ungkapkan tadi, kita ini didesain Allah unik masing-masing. Beda masing-masing. Tapi kita juga harus mengutamakan apa? Kebersamaan. Janganlah suaminya minum tuak 5 liter 1 hari. Istrinya minum air putih terus-menerus. Kan itu tidak bagus itu. Baru dia bilang, ya kan saya yang cari uang. Nah, saya tidak tahu di sini yang suaminya cari uang ini, dia harus minum susu tiap pagi. Yang istrinya kalau boleh minum kalau istilah kami di kampung dulu purik, tahu purik itu yang dari nasi itu ya. Kalian tidak ngerti lagi itu ya, karena nggak ada lagi. Dari apa itu? Jadi seolah-olah istri itu cukuplah
dengan itu. Padahal istrinya yang apa? Menyusui. Nah, tapi suaminya yang harus apa semua vitamin-vitamin yang enak-enak sama dia, sama istrinya kalau boleh yang sisa-sisa. Kalau tidak bisa lagi anaknya makan, ya untuk ibu lah. Tapi kalau yang sisa lah. Kalau suaminya harus dia komandan, gitu. Enggak, dia sekali lagi diutamakan kebersamaan. Kalau sekarang kan kalau keluarga yang sehat itu sekarang mengutamakan siapa? Saya nggak tahu kalau kalian mengutamakan pertama anaknya ini ya. Yang terbaik untuk siapa? Saya gaji saya dulu sama istri itu berapa dulu? 200-an atau 300? Pertama, 120 ya. 160. Nah kami lahirnya si Johan ini kan, si Johan. Itu susu yang terbaik. Itu yang terbaik dulu di Sedimpun, itu yang terbaik. Kami bisa makan, bisa. Hebat juga itu. Kami mengutamakan siapa? Anak-anak. Begitu, lahir yang terbaik. Kami enggak, makan ikan asin juga tidak apa-apa. Tapi terus terang tetap bisa sehat. Jadi kami mengutamakan apa? Anak begitu ya. Tapi bukan berarti kami mengabaikan diri kami, enggak. Tetap. Tapi kami tahu persis bahwa kita memang sekarang harus memberi yang terbaik untuk siapa? Anak-anak kita. Ya itu ya sepertinya ya. Nah jadi ini harus sistem. Nah diutamakan. Walaupun kita harus sadar ada 5 unit. Makanya disebut sebenarnya keluarga itu Universitas Bintang 5. Bintang berapa? 5. Mari kita sebut ya. Yang pertama ya unit suami apa? Suami supaya Anda ingat. Yang kedua unit istri. Unit apa? Istri. Baru unit ayah. Nah, baru unit ibu. Baru unit apa? Anak. Nah, ini universitas ini yang menjadi profesornya siapa? Ayah dan ibu. Nah, jadi ini harus betul-betul diutamakan dalam keluarga. Supaya kita mempergunakan unit-unit ini dengan benar. Akhirnya kita sama-sama memperhatikan aturan-aturan dan nilai-nilai yang akan kita buat bersama harus ditaati bersama. Umpamanya, ya apa itu namanya, kalau sama-sama di Medan umpamanya, tidak boleh pulang ke rumah lebih daripada jam 9 malam umpamanya ya. Dan kalau dia di luar kota harus apa? Telepon. Kalau dia melanggar, dia harus telepon. Oh saya sekarang lagi minta maaf dia. Nah jadi artinya kita sudah buat sistem, ya kita sudah buat nilai, kita harus patuhi bersama. Jangan ada yang melanggar seenak perutnya. Saya di sini cari uang, jadi seenak perut saya mau jam berapa pulang. Tidak bisa. Nah, jadi ada keluarga, sistem keluarga umpamanya nilainya dia begini. Setiap malam itu ya sebelum tidur harus saling mengaku dosa. Nah, ada seperti itu. Nah, jadi tidak akan tidur sebelum apa? Mengaku dosa. Nah ini yang sulit. Nah siapa yang duluan kan? Biasanya istri yang mengalah terus. Nah, saya juga sering walaupun pendeta, udah pareses masih sering lebih banyak istri yang apa? Mengalah ya. Kalau saya gengsinya setengah mati. Padahal mana dibawa gengsi ke surga? Tidak ada itu. Jadi ya sekali lagi ini perlu ditaati. Nah, supaya apa? Supaya tetap fresh. Jangan bawa dosa ke kesalahan ya. Boleh marah enggak? Saya mau tanya dulu yang laki-laki. Boleh marah? Boleh? Oh, ini enggak ada yang jawab. Boleh marah enggak? Boleh. Berarti semua marah ini. Saya mau katakan boleh marah. Tetapi sebelum matahari terbenam sudah apa? Saling memaafkan. Jadi ada apanya, ada di situ kita lihat di situ kelenturannya. Tidak tegang, enggak. Dibuat itu aturan bukan harus pas-pas harus enggak, tapi kita buat kelenturannya. Supaya apa? Supaya tetap bisa bisa diperbaiki. Nah sekali lagi nanti kalian mau buat apa? Nilai-nilai dalam keluarga. Nah masalahnya ini harus kita akui. Saya orang Batak juga, orang kampung juga. Nah kita juga mungkin ya masalahnya kadang-kadang ayah kita tidak jadi teladan di mana? Di rumah kita dulu. Umpamanya ayahnya sering marah-marah terus.
mulai dari pintu sampai ke dapur, sampai ke tempat tidur, terus apa kerjanya? Nah, bagaimana lah, nanti kan agak sulit lah kalau dia sudah menjadi ayah biasanya ya. Ini secara psikologi harus kita ingat, karena kalian sudah punya anak ini. Makanya saya minta ini menjadi bagian kita ya. Kenapa? Nanti kita ini yang tadinya korban ya. Saya dulu waktu kecil dikurung, saking nakalnya mungkin ya. Dikurung, bukan hanya dikurung, tapi diguni. Tahu guni? Diguni, masukkan ke guni, terus dimasukkan ke tempat ruangan yang gelap. Saya sudah minta maaf, jangan, ayo, matilah aku. Karena takut. Karena kami di kampung sering ditakut-takuti bebu. Dia udah takut banget. Tetap, dia, makanya saya waktu lahir si Johan, lahir si Daniel, masih saya pukul. Karena saya yang tadinya korban, menjadi apa? Pelaku. Nah, ini yang mau kita putus. Sekali lagi, ini yang mau kita putus. Kalau Anda tadinya korban kekerasan ayah, korban kekerasan ibu, sekarang jangan lagi lanjutkan kepada siapa. Itu makanya perlu sistem ini kita pelajari supaya makin bagus. Keluarga kita menjadi keluarga surgawi. Nah, kalau kita dulu waktu anak-anak ini, para perempuan ini, itu ibunya yang dominan. Semuanya sesuai dengan keputusan ibu suri. Iya kan? Nah, terus berkeluargalah dia. Akhirnya dia apa? Seharusnya dia kopral menjadi apa? Jenderal di rumah. Padahal sudah ada ketentuan bahwa firman Tuhan katakan apa? Tunduklah hai istri. Tapi karena ini dulu di rumah, ini menjadi masalah. Iya, karena tadinya dia korban, sekarang menjadi apa? Pelaku. Ingat ya. Nah, Anda mau robah itu bisa, tapi pelan-pelan dan saling mengerti itu. Makanya ya kalau keluarga itu sebenarnya mau sehat, ya ini yang para suami ini belajarlah pohon keluarga istrimu. Bagaimana dulu mertua saya di rumah, pamannya di rumah dulu begini, ya akhirnya Anda memahami, oh istri saya ini begini, rupanya karena ibunya begini. Nah, kalau mau tahu bagaimana nih kelakuan suamimu ini supaya Anda tidak stres, belajarlah tentang siapa? Mertua laki-laki, bukan mertua perempuan. Mertua apa? Oh, rupanya dia pemarah karena dulu bapaknya tukang. Iya. Jadi Anda tahu. Sehingga Anda tidak stres. Karena tidak mungkin kelakuannya itu bisa berubah setelah berkeluarga, enggak, masih tetap di bawah itu. Tapi karena Anda sudah saling memahami, saling mengerti, sekali lagi saya katakan, Anda saling memahami, Anda saling mengerti, Anda gampang apa? Mengampuni. Anda mau menerimanya. Jadi sehingga Anda berkata, Tuhan, terima kasihlah suami saya ini memang pemarah. Karena ayah mertua saya dulu apa? Pemarah. Tolonglah saya Tuhan supaya saya bisa merubah dia. Supaya anak laki-laki saya nanti dia tidak menjadi apa? Suami pemarah. Kita putus. Kalau tidak terjadi terus apa? Konflik. Jangan pikir karena saya pendeta dia guru sekolah minggu. Berantem juga dulu. Berantem juga kami. Tapi puji Tuhan kami bisa selesaikan. Ini istri saya pemaaf. Saya agak sulit. Bisa 3 hari diam. Karena mungkin sifat ayah saya kan, agak pendiam saya. Kalau saya tahannya itu diam, enggak ngomong, enggak dikasih makan, enggak peduli saya. Padahal sudah lapar. Kalau dia enggak, kok diam terus kau gitu kan. Jadi akhirnya terjadilah apa? Memaafkan gitu ya. Jadi kan perlu juga. Jadi mana tahu nanti kalau suamimu ini pendiam, ya, udah kau taruh di situ susu dia tetap diam. Oh, ini ayahnya dulu pendiam ini gitu kan. Anda gampang memaafkan, jangan Anda paksa dia. Tapi Anda mulai tahu apa itu namanya karakternya ya. Nanti kita apa ya, tercipta itu kebersamaan perlu ada apa? Komunikasi. Jadi mulailah berkomunikasi, jangan diam-diaman di rumah. Dimulai di mana itu sebenarnya? Berkomunikasi di tempat tidur. Terus di mana? Di kamar makan. Makanya kalau boleh makan apa? Bersama. Itu salah satu yang mengurangi resiko ya. Jadi sudah saya ungkapkan tadi keunikan itu harus di apa ya? Saya sudah ceritakan tadi ini.
Nah, keluarga yang sehat itu lihatlah. Suami berfungsi sebagai apa? Suami jangan berfungsi sebagai komandan, ngebosi, tahu ngebosi? Bos. Iya, karena dia komandan di kantor, dia mau komandan di mana? Janganlah. Berfungsilah Anda sebagai apa? Suami. Apa fungsi suami dalam Alkitab kita? Masih ingat? Ini dengar khotbah enggak waktu pendeta khotbah dulu? Jangan-jangan Anda hanya lihat siapa yang kami dikasih. Sehingga Anda tidak ingat lagi khotbahnya kan? Nah, hai suami apa dikatakan? Kan? Oh, yang laki-laki dulu. Katakan 1 2 3. Hai suami. Sama-sama sekali lagi. Hai suami. Iya. Jangan paksa tunduk dulu kau baru kasih indah. Anda memang sebagai suami harus apa terus? Mengasihi. Seperti siapa? Yesus mengasihimu. Jadi itu. Baru hai istri apa dikatakan? Iya. Tunduklah. Jadi jangan terus-terusan mau apa supaya nah ada di situ ya, berfungsilah. Terus tidak hanya itu ya. Kalau kita mau berfungsi sebagai suami itu, kita harus sadar juga para suami ya, para suami kalau mau berfungsi sebagai suami bagi istrinya itu sediakan minimal 30 menit. Angkat tangan dulu yang suami-suami sini, angkat tangan dulu saya lihat. Jadi saya tahu nanti ya. Nah, berjanjilah mulai malam ini minimal 30 menit. Berapa? 30 menit. Sekali lagi, saya berjanji 30 menit. 1 2 3. Saya berjanji, kok diam? Nggak mau ya? Yang suami-suami, ini juga yang nanti jadi suami nih ya. Coba dulu satu, yang laki-laki ya. Saya berjanji sebagai suami, 1 2 3. Saya berjanji sebagai suami minimal 30 menit untuk mendengarkan istri saya. Biar tahu kian. Sulit nggak? Sulit nggak? Sulit ya. Nah, karena begini deh, saya mau ungkapkan dulu sama kalian. Ini ibu-ibu ini yang cewek-cewek ini ada ini istri saya ini di sana. Saya mau katakan minimal 12.000 sampai 26.000 kata-kata keluar tiap hari dari apa namanya dari perempuan. Bukan masalah cerewet, enggak. Kalau tidak keluar dia stres. Makanya dia pergi kemana-mana hanya untuk apa? Karena di rumah tidak ada yang mendengar. Jadi lebih bagus. Iya. Saya kadang-kadang, kau dengarnya? Iya saya dengar. Padahal saya sudah tidur. Nah sekali lagi, para suami, saya mohonlah dengan sangat ya, ini permintaan saya. Karena Anda harus berfungsi sebagai suaminya. Mendengarkan istri minimal berapa? Buka lebar. Gitu ya. 30 menit, tidak apa-apa, 30 menit aja ya. Nah, jadi satu hari yang katanya. Dengarkan curhat istri, dengarkan curhat. Terus bela dia. Ini perlu saya mau katakan juga, bela dia. Terhadap siapa? Mertua. Karena begini, biasanya ibu kita mau memprotek siapa? Anaknya. Dia tidak suka itu. Suka tidak suka kan bukan urusannya lagi. Makanya terjadi berantem kan. Nah, ya istrinya kan hanya bisa ya masak 2 macam kan. Karena masih baru. Itu kan. Terus datang mamanya karena memang dia sudah berpengalaman mulai dari bayi kan, mulai dari kandungan sampai besar. Nah, itu. Oh kalau digoreng tidak suka dia itu, harus dipanggang. Kapan istrinya mau panggang? Salah satu contoh. Tapi saya mau katakan kita para suami, belalah istri. Karena dia sudah menjadi apa? Dirimu. Dia sudah menjadi bagianmu. Jadi jangan ikut. Memang kalau istri saya ini mama putimo. Ayo sudi gotong nah putimo. Itu paling sakit hatinya. Molo direndah kok komai bahan. Kalau Anda merendahkan dia di depan mertua, di depan orang lain. Saya sering berantem dengan istri begitu. Ayo kok, sudah peduli dia, benar dia. Kenapa? Karena kita sering
sering ini mau membuat menang sendiri. Sekali lagi bela lah. Ya. Jadi tadi buka apa? Telingamu minimal berapa? Nah, sekarang yang kedua apa? Bela. Ya, bela dia. Apalagi pamannya saya marga Sibarani kan? Romo pamana marga Sibarani. Ay mau luwure dari itu nak behan. Enggak lah, saya bilang itu. Dia baik kok. Karena memang kita harus bela siapa? Istri kita. Siapa lagi coba? Karena dia sendirian di situ. Ya semua marga Sibarani semua, tahu cuma dia di situ yang beredar. Kan siapa lagi temannya? Terus nanti sampai di rumah kena cewek lagi. Sekali lagi ini penting kok, penting sekali. Nah, ini para istri. Berfungsilah sebagai istri. Ya, nah saya mau ungkapkannya. Oh ini maaf, ini sudah apa? Berfungsilah sebagai istri. Istri itu terus terang harus mau meladeni suami. Artinya tolonglah dia. Berikan penghargaanmu dia adalah seorang apa? Suami. Hormati dia. Supaya dia senang. Ya. Jadi walaupun Anda sibuk sekali. Karena anak-anak ini kan harus ini harus. Jadi lupa meladeni siapa? Suami. Nah, saya mau katakan dia tidak hanya masalah jasmaninya. Nah, sebenarnya di sini sudah dewasa ini saya anggap ya. Khususnya juga masalah seks. Ladeni dia. Berikan yang terbaik untuknya, berikan. Jangan biarkan dia kelayapan ke tempat lainnya, jangan sedikit pun, jangan beri kesempatan. Karena kepuasan seks hanya terdapat di mana? Keluarga, tidak ada yang lain. Percayalah. Dan itu sudah dibuktikan oleh siapa? Salomo. Ya, dia punya istri ya 300 ya bundik, ya 600 kalau nggak salah itu ya. Atau terbaliknya saya. 600-nya istrinya, 300 bundik. Pokoknya segitulah ya. Tapi tidak puas. 1000 semua. 1000 semua. Wah, itu kan. Jadi makanya dia berdosa. Nah, jadi ada lagi tugas suami yang sering dilupakan. Ya berilah kesempatan waktumu untuk apa? Membantu istri, menyapu rumah dan juga untuk ikut memasak. Ya mencuci atau apa. Ikutlah membantu siapa? Istri. Ini lebih banyak saya bicara dengan siapa? Dengan apa namanya? Dengan suaminya, karena kita orang Batak lebih banyak. Nah, ayah, ibu, ini saya keluarga berfungsi, harus ayah juga berfungsi sebagai apa? Ayah. Nah, kenapa banyak orang tidak bisa berdoa kepada Tuhan? Karena para ayah tidak berfungsi sebagai apa? Ayah. Ini Bapak Dr. Julianto Simanjuntak, dia katakan ayah saya itu polisi. Ya, sudah ditolak mulai dari kandungan, sudah ditolak karena laki-laki. Sehingga dia merasa rendah diri terus. Ya. Sehingga ya dia seolah-olah menjadi bukan bagian daripada keluarga. Saking apa? Saking tidak enaknya dalam keluarga itu. Tapi akhirnya dia bertobat, puji Tuhan lah ya. Karena ayahnya tidak bisa berfungsi sebagai apa? Ayah. Waktu dia ikut sekolah minggu, guru sekolah minggu katakan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang... Terus dia bayangkan, ayah saya sudah marah-marah. Ayah saya pukul. Ayah saya maki-maki. Ayah saya mabuk-mabuk. Bagaimana dia mau berdoa kepada siapa? Nah, jadi berfungsilah sebagai ayah yang baik. Sebenarnya ada khusus ceramah. Apa itu sebagai ayah ya? Tapi saya mau ungkapkan, Anda adalah ayah dan calon apa? Iya. Iya kan? Ingat itu ya, berfungsilah. Ya. Ibu berfungsilah sebagai apa? Ibu. Jadi terus terang. Nah sekarang di sini yang bekerja kalian ini sekarang yang istri-istri siapa yang bekerja di sini? Ada? Oh enggak ada ya, puji Tuhan juga ya. Ada? Ada. Oh ada ini. Oh iya. Kadang-kadang begini, karena dia sibuk, capek bekerja, akhirnya lupa dia berfungsi sebagai apa? Pernah saya ceramah tentang ini.
waktu ditanyalah anak-anaknya, ya, siapalah yang paling mengasihi Anda di rumah? Baru dibuat ibu, pembantu, ya, baru dibuat orang lain. Terus dia conteng apa? Pembantu. Karena memang yang paling mengasihinya adalah apa? Pembantu. Jadi jangan biarkan orang lain lebih mengasihi anakmu. Anda harus lebih mengasihi, karena Anda harus berfungsi sebagai ibu bagi anak-anakmu, ya. Harus hadir bagi mereka, mendengar apa keluhan daripada anak-anaknya. Jadi itu harus berikan kesempatan. Kalau boleh, ini para ibu juga cari cerita-cerita untuk bercerita kepada siapa? Anak-anak. Sudah banyak sekarang itu, ya, banyak sekali. Jadi Anda harus berfungsi sebagai ibu dalam keluarga. Terus ayah dan ibu kompak mengurus apa? Anak. Nah begini, kalau saya keluar kota dulu, itu istri saya sudah cerita-cerita waktu saya banyak di kantor dulu, kepala biro namanya, ya. Kepala biro itu kadang-kadang 5 hari di kantor. Oh di apa? Di luar kota. Cuma 1 hari 2 hari di rumah. Dia udah capek kali. Nah akhirnya kadang-kadang saya membiarkan begitu. Nah, kalau saya pulang dari kantor, dari luar kota, yang pertama-tama saya cari siapa? Enggak bakalan. Walaupun udah lahir si Johan begini, bapak. Enggak. Saya justru, mana mama? Akhirnya dia sadar, enggak bisa dia buat apa-apa terhadap siapa? Terhadap ibunya. Supaya mereka sadar bahwa saya sangat menghargai siapa. Kan ini teman saya, bukan anak saya ini yang akan membesarkan yang membesarkan dia adalah ayah dan ibunya. Nah, begitu, ya. Jadi kalau ada sesuatu kami duduk bersama itu, maaf, berdua dulu. Apapun kami lakukan itu berdua itu. Jadi kami betul-betul harus kompak untuk mengajari siapa. Nah, kalau istri datang anaknya, mama, terus iya udah tinggalkan kau. Datang suaminya itu, teh. Itu akibatnya nanti anakmu akan teralat. Oh, ini bapak sama mama tidak kompak ini. Nah, dia minta sama mamanya, Pak, Ma, apa? Minta jajan 10.000. Itu papa yang pilihkan. Cuma kasih 5.000. Terus mama, iya memang bapakmu itu. Kasih. Terus setelah dapat 10.000 baru dia datang lagi kepada papanya. Pak, apa? Alah, kalau mama itu. Karena dia lihat Anda itu suami istri tidak pernah kompak. Nah, ini bisa saya laga. Betul. Ingat itu. Tapi kalau Anda kompak, Anda bisa dipermainkan nih ayah mama. Nah, kegagalan banyak itu, ya, banyak orang tua di sini. Ingat si Ishak sama Ribka, ya. Si Ishak mengasihi siapa? Esau. Baru Ribka mengasihi saya salah. Ishak mengasihi Esau. Ribka mengasihi Yakub. Akhirnya apa yang terjadi? Berantem. Jadi supaya kompak anak-anakmu, kompaklah siapa? Suami, dan kualitas kasihnya jauh lebih hebat. Sekali lagi, kualitas suami istri mengasihi anak itu kalau kompak jauh lebih hebat daripada siapa? Sendiri. Ya. Jadi universitas yang pertama disebut fakultas apa? Baru fakultas sebenarnya harus fakultas suami dulu, baru fakultas istri, baru. Jadi universitas bintang 5. Jadi kita ini keluarga universitas bintang 5. Karena kalau keluarga bagus, percayalah, gereja bagus, baru negara pasti bagus. Mujizat pertama Tuhan Yesus buat di mana? Keluarga. Itu air jadi anggur, ya, itu pasti. Jadi percayalah, Tuhan sangat memperhatikan, merindu supaya keluargamu itu hebat, keluargamu itu luar biasa. Jadi sadarlah, sebagai profesornya adalah siapa? Ayah dan mereka melihat bukan kata-kata Anda. Saya pengkhotbah toh, saya ahli Alkitab, tapi anak saya nggak lihat saya sebagai
ahli khotbah. Enggak. Apanya? Teladan saya. Bagaimana saya mengasihi istri, bagaimana saya memperlakukan mereka. Jadi lewat apa? Karakter, lewat apa? Nilai. Ya. Kalau saya umpamanya seperti cerita itu kan, kalau suaminya khotbah, saling mengasihilah, harus hidup dalam damai sejahtera. Terus di rumah, ini sang Pak Pendeta ini terus memarahi istrinya, terus hidup memarahi anak-anaknya. Terus akhirnya mereka ambil semua apa itu, tas mereka kan, mereka ambil semua baju-bajunya, mereka bawa ke gereja. Terus ayahnya bilang, kenapa? Kalau di gereja ini bapak, waduh, Baik sekali. luar biasa baiknya. Betul-betul sebagai pendeta yang hebatnya. Kalau di rumah, penjahat ulung kan. Jadi lebih baguslah kita berada di mana. Kalau boleh Pak, di mimbar lah. Tidak di gereja. Nah itu untuk pendeta, mana tahu ada juga contoh untuk kalian ya. Jangan-jangan nanti anakmu, marilah kita ke lapu tua. Kenapa kalau bapak di sana main gitar itu? Oh, kasihan. Bisa gitu kan. Tapi kalau di rumah, pukul terus istrinya. Nah, jadi akhirnya anak-anaknya lebih sedang di mana? Di lapu tua. Nah, jadi sekali lagi, mari kita bukannya menjadi teladan itu, menjadi profesor itu, mengajarkan nilai-nilai ya, karakter itu di mana? Di rumah. Karena ini Universitas Bintang 5. Nah, itu ya, itu yang harus kita ingat bersama-sama. 1, 2, 3. Kita mewarisi dan menghidupi hal-hal yang baik dari orang tua, kakek nenek atau leluhur kita, yaitu nilai iman, tradisi maupun karya yang baik. Kualitas hidup yang baik adalah meneruskan nilai iman dan tradisi leluhur dan para pengajar kita kepada anak cucu dan keturunan mereka. Inilah hidup yang berguna. Iya. Jadi kita sudah menerima. Nah kalau kita tidak menerima seperti itu, kita harus coba. Jangan sesali. Anda ada, ya memang Anda bisa diapa, Anda bisa diapa itu namanya. Anda bisa dirubah. Kenapa saya marga Sibarani? Tidak bisa. Kenapa saya marga Pangadu? Tidak bisa. Memang Anda harus marga Pangaduan. Kenapa sih yang ya memang. Jadi tidak ada di situ yang perlu disesali. Banggalah dengan siapa? Ayahmu. Banggalah dengan siapa? Ibumu, walaupun ada banyak kekurangan. Nah, Anda sadar bahwa ada memang nilai tradisi atau mungkin nilai iman yang kurang pas. Karena mungkin biasa saja ayah atau ibu kita senang ke apa? Ke dukun. Bisa kan? Kita harus perbaiki, harus. Nah, memang itu kita warisi dari mereka. Tapi sekarang kita tahu itu tidak ada. Dan bagaimana? Nah sini, karena inilah kualitas mati. Mari kita baca bersama. Ini yang harus Anda ingat. Walaupun anak-anak masih kecil, bahkan ini masih muda. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Kita mewariskan atau meninggalkan hal yang baik kepada anak cucu dan generasi sesudah kita. Kehadiran, ajaran, teladan hidup kita berguna bagi mereka. Saat itulah kita siap dipanggil pulang. Masa tua kita nikmati dengan damai. Kita siap dan rela menikmati kehilangan veteran pekerjaan atau pensiun, kehilangan kesehatan atau ditinggal anak karena sudah dewasa atau menikah. Nah ini, kita sudah mewariskan apa? Nilai, iman. Sehingga kita sudah percaya, kalau saya mati, saya pasti masuk apa? Surga. Dan anak saya mati pasti masuk apa? Itu. Jadi bukan nanti berapa rumah ditinggalin, berapa gram atau berapa kilo emas, tidak ada gunanya. Saya sudah pensiun ya, sudah di berbagai tempat melihat ya apa itu namanya. Sekiranya ada harta yang melimpah, tidak bisa menjamin kehebatan anak-anak. Ya saya sudah pernah mungkin cerita ya atau belum pernah. Waktu saya apa itu namanya berdoa dengan Jenderal Panggabean, saya beritahu saya tamatan Sipoholong, sekolah guru kuliah di Sipoholong. Saya katakan, wah orang tua saya juga guru sendiri katanya. Dan tahu aman katanya, guru sendiri itu sudah menjadikan saya apa? Jenderal, Panglima. Tapi saya, kolonel pun tidak ada anak saya. Nah jadi itu hebatnya ya, berarti bukan masalah kedudukannya yang hebat itu mewariskannya hebat.
Jangan pikir Anda karena begini keadaan, enggak. Saya dulu berdoa begini, Tuhan, saya hanya beginilah keadaanku. Ditinggal ayah hanya bachelor, ya, enggak sampai bachelor ayah. Apa itu namanya, masih Sarjana muda. belum, masih semester 3. Ayah saya sudah meninggal. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau boleh semua anak-anak saya apa? Sarjana. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah. Itu berarti bisa Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita apa? Keluarga yang baik. Gaji saya, percayalah. Saya dulu dengan istri waktu di Jakarta, si Johan dan si Daniel yang ada. Si Sarah Sari belum. Terus saya bilang sama istri saya, Ma, kalau boleh anak adalah anak perempuan. Dia bilang enggak. 2 saja pun anak kita ini, si Johan sama si Daniel ini tamat SMA. Karena dia lihat gaji saya, walaupun sudah di Jakarta. Jadi bilang, tamat SMA. Ya. Saya bilang enggak. Kita punya Tuhan. Dan puji Tuhan. Ya. Itu anak saya yang 4 itu sudah yang memang sekarang belum sarjana 4-4-nya, tapi sudah hampir. Jadi artinya bisa Tuhan berikan, bisa. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita kompak, kalau suami istri itu berfungsi kompak, tidak berantem, tidak mempersoalkan tentang karir dan lain sebagainya. Jadi Anda harus mewarisi yang baik itu. Ya. Ini ada beberapa hal yang harus kita lihat tentang kepuasan Anda. Salah satu penentu kepuasan pernikahan adalah adanya kecocokan. Sekali lagi, kepuasan keluarga itu adanya kepuasan dan kecocokan dan kesesuaian antara tujuan keluarga dan kepuasan karier. Jadi sekali lagi, keluarga itu harus sama-sama menyadari bahwa ya memang pekerjaan suami ini adalah pekerjaan yang pas, yang cocok, yang memang ini yang Tuhan berikan. Nah, jadi ada kecocokan, ada kesesuaian antara suami dan istri tentang pekerjaan yang sedang diapa. Entah itu tukang beca, entah itu supir, entah itu pendeta, entah itu karyawan PT Anugerah Bestari, harus ada apanya? Kecocokan, kesesuaian. Ya. Sehingga mereka saling apa? Mendukung, saling memberi support satu dengan yang lain. Ya. Jadi ada kerinduan. Saya rindu betul juga di sini sebagai suami istri atau nanti cari istri yang bangga, yang senang, yang puas dengan apa? Pekerjaanmu. Jangan terpaksa. Karena masa Covid, ya udahlah. Di PT Anugerah Bestari juga, nggak apa-apa lah. Karena nggak bisa di BUMN, di Pertamina, udahlah. Jangan. Kalau itu keluarga itu bisa nanti gontok-gontokan. Makanya, begitu ya. Tapi Anda harus sesuai, puas. Dan bagaimana kita melihat ini, bahwa Anda puas? Mari kita lihat ya. Anda bangga dengan apa? Pekerjaan pasangan. Umpamanya seperti ini, Anda di situ pekerjaan dua mangteh, bagian do kayak di apa? Pest control. Banyak? Pest control. Pest control. Nah, maksud saya pekerjaan apa di situ yang ada mungkin yang harus pergi ke sini, harus begini. Operator. Ada lagi di atasnya? Admin ada lagi? Ada messenger. Messenger. Ini jadi umpamanya ya, Anda operator. Terus siapa operator sini? Istrimu ya. Pernah nggak kau bangga? Wah, hebat kali suamiku jadi operator. Pernah? Saya terus terang mau ungkapkan, kalau Anda tidak bangga dia sebagai operator, akan ada kesulitan dalam. Saya lebih bagus terbuka di situ. Supaya apa? Supaya Anda mulai berdoa, Anda mulai bersama-sama. Nah, istri saya kemana? Wah, kalau suami saya berkokok, wah begitu. Terus kalau saya pakai baju apa seperti ini, ya pakai dasi saya, terus dia bilang, wah tampan kali papa. Dia bangga dia dengan saya. Kalau saya mengajar, pasti istri saya mantap gitu. Artinya dia bangga.
itu artinya kepuasan karier. Nah, jadi saya tidak tahu apakah memang para istri pernah katakan, saya bangga loh suami saya petani, saya bangga loh suami saya tukang ojek. Tapi kalau tidak bangga, makanya akan terus ada apa? Gesekan. Saya tidak tahu apa Pak Wesi juga bangga dengan Inang yang kerja. Ini harus dipertanyakan kepada setiap pasangan. Ya, ingat itu ya. Nah, itu yang pertama untuk menilainya. Yang kedua, merasa tidak tersisih karena jenis. Umpamanya saya dulu, itu saya stres dulu, terus terang stres. Waktu saya preses ya, berhasil sebenarnya menurut saya, kan menurut kita ya biasanya kita berhasil. Dan itu saya buktikan memang kan begitu ya. Terus tidak dipilih lagi. Karena orang sudah puji-puji, tahu-tahu nggak dipilih lagi. Terus saya merasa saya dijolimi. Dan saya sangat stres. Hampir gila. Beruntung istri saya ini hebat. Dia ada entah gimana itu, ada doa, ada Tuhan kirimlah seseorang datang ke rumah, dikasih uang 2 atau 3 juta itu. Beres, nggak sempat tadi bawa oleh-oleh, kasih 3 juta. Terus istri saya bilang, ini dari Tuhan, supaya kau tidak stres, gila. Kita rekreasi ke Parapat. Kami pergi lari ke sini, seminggu naik sepeda-sepeda kami sini, jalan-jalan melulu kerjaan. Karena stres. Ditempatkanlah saya yang tidak tahu apa-apa tentang keuangan menjadi kepala biro keuangan. Habis. Saya betul-betul hancur. Tapi tahu-tahu Tuhan buka jalan. Sehingga keuangan di KPA bagus. Karena istri saya juga bangga, kepala biro keuangan. Coba kalau memang itu urus itu kurang ajar itu. Habis. Habis itu kan. Habis. Jadi merasa tersisihkah kalau Anda operator umpamanya itu tadi apa namanya messenger, merasa tersisih nggak? Maunya saya sudah jadi kepala, kok jadi terus-terusan messenger? bisa dan akhirnya Anda juga di situ kurang srek. Nah, saya mau minta ini kepada istri khususnya yang suaminya kerja atau suami yang istrinya kerja, tolonglah tanyakan Anda. Ya. Karena ini penting untuk yang akan datang nanti ya, supaya saya tunjukin kepada Anda. Yang ketiga, itu ya, mengerti dan mendukung pasangan saat Anda menghadapi masalah. Saya sudah ungkapkan tadi ya, saya stres, mau gila rasanya. Dia dukung saya. Tinggalkan anak, masih kecil-kecil di Sekembar, masih kecil. Kami tinggalin, kita berdua dulu. Tinggalin dulu semua dunia ini, kita mau berdua. Kami lah. Ya, dia dukung, dia doakan, dia bangga-banggain lah, dia apa, pokoknya dia support lah saya. Supaya apa? Supaya kuat tegar. Itu kalau ada masalah, jangan sudah ada masalah istrinya. Dan memang subinote, kalau boleh memang kita berdoa supaya dihancurkan itu. Habislah. Ya, jadi itu harus ya betul mendukung. Terus pekerjaan Anda menyenangkan. Menyenangkan tidak saya di sini? Atau saya menggerutu tidak di sini? Atau terpaksa saya kerja? Ya karena saya di sini ya udahlah daripada tidak. Nah, itu bahaya. Sebenarnya dalam kuarta apa itu namanya ada Gallup apa itu namanya, ada Gallup yang membuat tentang karyawan itu kan. Saya tidak tahu Anda sudah belajar itu. Saya sebenarnya sudah siapkan itu tadinya Gallup itu. Dia katakan itu entah 29% itu dia yang puas, senang dengan pekerjaan itu. Tapi lebih banyak enggak. Ya pokoknya hadir. Ya. Tapi ada itu kira-kira 20% itu tidak puas dan menceritakan ketidakpuasannya kepada orang lain. Coba saudara bayangkan. Yang 20% ini terus bilang, memang begini. Terus cari-cari apa? Kejelekan perusahaan. Dan itu dia aktif untuk menyebarkannya kepada orang lain. Apa yang terjadi? Ini para pekerja yang lebih banyak ini yang
aktif tidak aktif ini menjadi terpengaruh. Akibatnya apa? Menurun semuanya. Jadi kita perlu ya mengaktifkan apa itu namanya, orang yang aktif mengatakan saya sangat senang di tempat ini, saya bersyukur di tempat ini, saya sungguh-sungguh mau di tempat ini. Itu. Dan itu harus kita tanyakan, menyenangkan enggak ini? Atau daripada. Nah kalau daripada itu susah. Apalagi mau dipengaruhi oleh yang tidak baik ya. Udah jam 8 bulan ini. Yang apa itu suka menceritakan. Apakah Anda suka menceritakan kebaikan apa itu perusahaan itu kepada pasangan? Wah, kami dapat apa lu bonus? Atau dapat bonus supaya istri tidak tahu di kantung. Supaya bisa dikasih sama mama. Butino. Nah, saya mau katakan ini sama kalian ya. Kalau Anda mau kasih sesuatu kepada ibu atau orang tuamu, harus melalui siapa? Istri. Istri mulai suruh. Kasih dulu sama bapak ya. Karena dia sedang sakit itu. Tapi kalau sama mertua juga siapa yang kasih? Ya suami kasih dulu sama mertua. Supaya orang melihat, oh ini tidak main apa. Tangan pudi. Itu yang paling bahaya. Jangan-jangan dia sudah main. Makanya mamanya itu paling senang sama dia karena main. Nah, habislah. Sekali lagi jangan ya. Karena kita sudah kompak tadi ya, kompak ya. Kompak, amin. Ya, mesra ya. Jadi menceritakan. Kalau ada kesulitan mereka doakan, bukan untuk membuat ada rasa puas sehingga anak ingin anak maupun orang lain mengerjakan pekerjaan Anda. Jadi saya karena puas jadi pendeta, makanya banyak sekali anak-anak Angkola aku kirim ke Batu, aku kirim ke Tanjung ini. Saya puas jadi apa? Jadi pendeta. Makanya saya senang merekrut banyak orang ke. Nah kalau Anda puas berarti Anda ingin apa? Ingin memuridkan istilahnya itu kalau dalam Alkitab ya. Nah, jadi ini tandanya. Tapi kalau Anda janganlah ada seperti saya. Nah itu Anda tidak puas. Nah, dulu saya pernah dengar itu jenderal dia katakan, tidak boleh anak saya jadi tentara. Wah sulit kali katanya. Berarti dia tidak puas jadi. Padahal dia sudah jenderal. Nah, ya. Nah terus anak-anak tidak merasa dikorbankan. Saya minta maaf ini kegagalan saya sebagai apa itu namanya orang tua ya. Karena apa itu namanya kadang-kadang anak-anak juga dulu merasa mereka saya korbankan karena saya lebih apa itu namanya kalau anak orang yang sakit saya cepat lari melihat, tapi kalau anak saya sakit cukuplah istri, sehingga mereka salah terkorban. Makanya saya senang dengan ini kepuasan. Nah jadi sebenarnya adanya tes kepuasan karier, tapi mungkin kita tidak sempat lagi itu ya, kapan-kapan lah ya. Nah yang berikut itu variasi karier. Nah, kalau pendeta itu ya konselor, bisa dosen, bisa fasilitator, bisa pengkhotbah. Bisa kan? Bisa. Saya sekarang masuk di YouTuber kan? Karena tidak lagi karena masa Covid ini ya tidak khotbah lagi ya jadi apa? YouTuber kan? Nah, bisa. Makanya nanti di-subscribe ya. Kembali juga apa? Kembali juga ya mengiklan diri kan? Nggak salah kan? Ini kan ada 18 orang tambah 18 dong apanya nanti subscribe-nya kan? Kalau tambah lagi sama apanya sama keluarganya buat tambah lagi jadi 36 orang ya. Supaya cepat dapat 1000 itu. Baru 660 kan masih sedikit lagi. Tolonglah nanti kalian ya. Nah, jadi agen-agen lah. Nah, karena ada alasan, kemungkinan ini memang sudah saya alami. Ya, sudah saya alami. Ada kadang-kadang saya jenuh. Tapi saya bersyukur ada pergeseran. Coba saudara bayangkan seorang teolog yang tidak pernah masuk dalam pembukuan. Saya menjadi ahli pembukuan. Bukan satu gereja, enggak. Saya GKPA ahlinya. Ya. Jadi saya bukan hanya
hanya main buku enggak, tapi juga mencari. Jadi ya bisa-bisa itu. Akhirnya karena ini tantangan saya lakukan dengan bagus. Nah jadi kalau sekarang pemain orang main-main dengan uang, saya enggak bisa dioto-otoi saya, enggak bisa. Karena udah tahu. Wah, kasih aja saya sudah tahu ini ada permainan, udah tahu saya. Karena saya 5 tahun dengan keuangan itu, kepala biro. Jadi seperti itu ada pergeseran di saat sesuatu kita bisa tetap enjoy, tetap senang. Dalam keluarga rukun berkat Tuhan turun. Nah, mari kita katakan supaya kita menjadi bagian kita ya. Keluarga saya rukun, berkat Tuhan turun. 1, 2, 3. Keluarga saya rukun, berkat Tuhan turun. Sekali lagi. Keluarga saya rukun, berkat Tuhan. Nah, kenapa? Nah ini ya. Jika kita minim konflik dengan pasangan, jarang berantem, percayalah, ya. Maka sebagian besar energi akan digunakan untuk apa? Mendidik anak dan bekerja. Tapi kalau Anda berantem, biarkanlah anak nangis, biarkanlah anak sakit, biarkanlah anak tidak minum susu. Ya. Bekerja juga ut-utan, sampai di sana marah-marah. Akhirnya bos Anda tidak senang dengan Anda, teman Anda tidak senang. Karena ada apa? Konflik. Ya. Jika energi terbuang, sekali lagi, jika energi terbuang untuk konflik dan salah paham, maka emosi kita terkuras untuk mengatasi konflik tersebut. Dengan demikian karya kita menjadi terhambat karena miskin kreativitas dan apa? Produktivitas. Nah tadi kita sudah, karena kita ini buatan Allah, karena ini kita adalah gambar dan rupa Allah, itu punya apa? Daya cipta, kreativitas yang banyak. Jadi rupanya keluarga ini mendukung supaya Anda apa? Supaya Anda rukun, berkat Tuhan turun. Ya, minim konflik. Akhirnya banyak apa? Kreativitas. Dan pasti senang, Pak Wesley pasti senang. Karena Anda punya ide-ide. Tapi coba Anda melempem. Betul. Ini harus kita sadari ya. Nah, andai pun Anda bisa produktif dan gaji penghasilan besar, Anda tetap tidak puas. Tadi kita udah bicarakan itu. Ya, kekayaan, kehormatan, posisi belum tentu membuat Anda puas. Makanya banyak orang yang gila kerja tapi sebenarnya tidak puas. Ya. Nah, kepuasan materi tidak otomatis memberi Anda kepuasan menjadi suami istri atau orang tua bagi anak. Tetapi jika Anda minim konflik dan merasa puas dengan pernikahan Anda, ini ada tes kepuasan keluarga sebenarnya, maka energi terbesar Anda digunakan untuk apa? Bekerja dan produktif, menghasilkan apa? Uang. Ya akhirnya dibawa retreat juga lah ke Inna Hotel kan. Coba kalau bangkrut, Horas Bema. Nah itu kan. Nah jadi itu yang harus kita sadari bersamanya. Untuk itu mulailah memperbaiki komunikasi, memperbaiki keadaan keluarga, karena kepuasan keluarga ini rupanya akan menunjang apa? Karier Anda. Menunjang apa? Produktivitas kerja Anda. Menunjang apa? Keuangan Anda. Menunjang masa depan anak-anak Anda. Amin.